Alright, halo semuanya, balik lagi sama gue ya Yazid di channel ini, dan kali ini gue bakalan lanjut review produk perawatan yang gue pakai selama gue mengalami kerontokan. I would like to say sorry for you guys, karena di video-video kemarin gue review dua produk juga, dimana gue nge-reviewnya itu benar-benar banyak banget kekurangan, karena jujur aja gue nge-review produk itu tanpa skrip. Jadi gue gak nulis skrip sama sekali, dan gue gak tahu poin-poin apa yang harus gue sampaikan dalam video itu. Terus juga gue gak latihan, jadi bukan one take juga sih, gue beberapa kali nyoba juga. Gue nggak research banyak tentang produk itu, jadi ya reviewnya jujur aja gue sendiri yang bikinnya itu kacau balau lah misalnya. Jadi nggak ngasih deskripsi produk dengan baik, gue hanya ngasih pandangan gue aja gitu tentang produk itu. Oke, untuk kedepannya gue harap gue bisa memperbaiki apa yang mesti gue perbaikin, supaya bisa ngasih informasi yang benar-benar bisa nyampe ke kalian gitu. Sorry banget. Lanjut aja ke inti dari video ini, yaitu gue bakal ngelanjutin untuk nge-review produk yang gue pakai selama perawatan rambut rontok, dan mungkin ini akan menjadi produk terakhir yang gue pakai, dimana emang gue gak terlalu banyak pakai produk untuk merawat rambut rontok gue dan menumbuhkan rambut gue. Tapi produk ini bisa dibilang good, dan produknya adalah Tumbuh Lab Hair Oil. Jadi sesuai namanya, ini adalah produk lokal, dimana dari namanya aja ya udah kelihatan gitu, Tumbuh Lab. Sayangnya ininya udah terkelupas mereknya, jadi kayak botol kosong, padahal dulu pas awal-awal beli mereknya masih tercantum lah, cuman sekarang udah luntur jadi kayak gini. Ngomongin soal packagingnya tadi, ternyata setelah gue lihat beberapa hari yang lalu, produk ini tuh udah ganti packaging, jadi udah nggak pakai packaging yang ini lagi. Jadi udah ada yang baru. Jadi yang gue pakai ini adalah packaging yang lama. Gue lihat yang sekarang itu lebih bener-bener bagus, lebih kelihatan elegan lah. Dan kayaknya yang kemasan baru tuh gak akan luntur mereknya. Produk ini tuh ingredientsnya itu lumayan bagus. Semua bahan-bahan yang terkandung dalam produk ini kebanyakan minyak sih. Yang pertama itu adalah ada virgin coconut oil atau minyak kelapa, terus ada minyak jarak atau castor oil, terus ada juga lavender, dan ada juga rosemary oil. Ada lagi satu varian yang memang mengandung peppermint oil. Jadi ada dua varian kalau gue dulu beli. Yang pertama ada non peppermint dan yang peppermint, dimana fungsinya yang peppermint itu ya akan berikan sensasi dingin lah, itu bisa dibilang untuk mengatasi ketombe. Jadi semua bahan-bahannya bisa dibilang natural dan organik, dan karena bahannya bener-bener minyak semua, makanya bau yang dihasilkan oleh produk ini itu gak jauh beda sama si Newman shampoo yang udah gue review sebelumnya. Kalau misalkan sekarang udah kemasan baru, apakah ingredientsnya masih sama atau kandungannya masih sama? Yap, kandungannya masih sama. Jadi mereka cuma memperbarui kemasannya aja. Tetap fungsi dan bahan-bahan yang terkandung di dalam produk ini itu masih sama. Untuk manfaatnya sendiri, klaim produk ini tuh banyak banget. Yang pertama itu bisa mengurangi kerontokan, bisa menebalkan rambut dan menumbuhkan rambut, bisa menguatkan akar rambut, bisa juga menyehatkan kulit kepala, memperbaiki rambut rusak, dan menumbuhkan rambut. Klaimnya cukup banyak. Pokoknya intinya kalau kalian rambutnya rusak, you may try this one. Untuk cara penggunaannya cukup mudah, tapi bagi gue itu agak males, karena ya ini itu adalah produk hair mask, karena ketika lo pakai lo harus diemin kurang lebih 1-8 jam. Jadi untuk cara pakainya itu sebenarnya gampang banget. Pastikan rambut kalian kering atau mungkin setengah basah. Gue jarang banget pakai produk ini ketika rambut gue bener-bener basah, enggak. Pakainya sebelum keramas. Jadi sebelum kalian keramas, kalian pakai dulu produk ini. Cara pengaplikasiannya juga gampang banget. Kalian tinggal buka dulu tutup botolnya. Cuman di sini agak susah buat ngebukanya, harus agak ditekan. Mungkin memang mereka sengaja bikin kayak gini supaya produknya nggak mudah terbuka lah. Jadi emang harus agak ditekan, terus putar ke atas hingga produknya bisa terbuka, dan tinggal tetesin beberapa tetes ke kulit kepala kalian secara langsung,
secukupnya lah. Kalian juga bisa aplikasiin ini ke rambut kalian secukupnya. Kalau rambut kalian pendek ya mungkin nggak akan terlalu banyak, cuman kalau misalkan rambut kalian panjang atau misalkan cewek, itu memang mungkin akan menggunakan minyaknya sedikit lebih banyak lah dibanding orang yang punya rambut pendek. Setelah kalian mengaplikasikannya ke kulit kepala dan rambut, kalian pijat-pijat kulit kepala kalian pijat-pijat kepala kalian secara halus sekitar 5-15 menit. Cuman kalau menurut gue 15 menit itu terlalu lama, jadi biasanya gue pijat kepala gue sekitar 5 menitan atau 10 menit lah. Terus kalau misalkan kalian emang kurang tahu gimana cara memijat yang benar, itu sebetulnya banyak banget tutorialnya di YouTube, kalian bisa cek. Dan setelah itu kalian diamkan rambut kalian sampai kurun waktu minimal 1 jam, maksimal 8 jam. Kalian bisa ngelakuin kegiatan yang mungkin kalian inginkan, kayak misalkan kalian mau nonton film, kalian mau nyanyi-nyanyi, kalian mau masak atau mau makan dulu, itu terserah. Yang penting rambut kalian jangan dulu kena air. Gue gak tahu efek yang akan terjadi bila gue diamkan rambut gue selama kurang dari 1 jam, karena gue gak pernah ngelakuinnya. Jadi ya gue emang nurut sih, ngikutin aturan pakainya aja gitu. Terus apakah setelah pakai produk ini kalian harus pakai sampo? Sebetulnya nggak ada harus sampoan, cuman emang gue sering salah aturannya setelah pakai produk ini. Dan perlu diingat, kalian direkomendasikan untuk bilas dengan air yang hangat. Apakah air yang dingin boleh? Itu tergantung kondisi dan keinginan kalian lah. Kalian lihat lebih bagus yang mana, apakah menggunakan air hangat atau menggunakan air yang dingin. Dan untuk satu botolnya ini ukurannya 60 ml seharga 100.000. Cuman sekarang gue lihat terakhir itu harganya sekitar 110.000, jadi cuma naik 10.000 lah, karena ya packagingnya juga baru mungkin. Dan ukurannya juga tetap sama, yang dulu sekarang itu masih ukuran 60 ml dengan harga 110.000 untuk yang sekarang. Ya, masuk ke pendapat gue pribadi tentang produk ini, bisa dibilang ini produk yang termanjur, benar-benar bagus di gue, karena gue merasakan banyak perubahan setelah gue pakai ini. Rambut gue di bagian sini jadi lebih banyak tumbuh rambut-rambut yang baru, rambut-rambut halus. Gue bakal kasih lihat fotonya. Terus juga di bagian sini, tadinya gue ini lurus, gak ada rambut sama sekali, cuman sekarang udah banyak rambut yang tumbuh. Cuman emang perlu diketahui kalau pertumbuhan rambut itu agak lama gitu, apalagi di bagian-bagian yang emang nggak ada rambut sebelumnya. Rambut-rambut halus itu kan perlu waktu yang cukup lama gitu untuk menjadi rambut yang kayak gini, hitam tebal. Jadi bukan 1 bulan 2 bulan untuk merasakan pertumbuhan rambut yang cukup lebat gitu. Tapi emang bener-bener di gue ini produk yang sangat cocok, karena ya gue pun merasakan khasiatnya. Kalau untuk orang-orang yang mengalami kebotakan, apakah bisa? Gue nggak tahu pasti apakah ini bisa ampuh untuk mengatasi kebotakan. Cuman kalian jangan harap banyak bisa ngatasin kebotakan dengan ini. Mungkin kalau kebotakan itu kan emang identiknya dengan minoxidil, finasteride, sampo Revita atau semacamnya lah, emang yang benar-benar bisa ngatasin kebotakan. Cuman kalau misalkan kalian emang pengen nyoba hair oil ini juga, silakan dicoba, mudah-mudahan cocok. Untuk ratingnya gue berani kasih 8,5 lah untuk produk ini, karena ya gue bener-bener ngerasain manfaatnya luar biasa sih kalau menurut gue. Cuman perlu diingat kalau produk itu emang cocok-cocokan. Tapi kalau misalkan kalian pengen nyoba dan tertarik buat beli ini, silahkan dicoba. Ya nggak ada salahnya sih untuk usaha gitu. Bukan hanya untuk orang yang mengalami kebotakan atau kerontokan. Misalkan kalian punya problem di rambut yang tipis, mungkin kalian bisa coba produk ini. Untuk produknya sendiri gampang banget buat dicari, kalian bisa cari di e-commerce atau kalian bisa kunjungi Instagramnya atau websitenya langsung, kalian bisa beli di sana. Pokoknya banyak lah, bisa dibilang resellernya juga cukup lumayan banyak. So mungkin segitu aja yang bisa gue review selama pemakaian 3 bulan menggunakan Tumbuh Lab Hair Oil. Hope you guys enjoy it, and perlu diingat kalau gue bukan seorang reviewer, jadi kedepannya gue gak bakalan bikin video tentang review produk. Gue bakalan bikin video yang lain yang mungkin emang relate dengan kehidupan para pria. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, dan komentar di bawah kalau ada pendapat yang beda atau ada hal yang ditanyakan.
Dan kalau misalkan kalian merasa cocok dengan channel ini, bisalah di subscribe. I'm Rifki Aziz Habibi. Thank you for watching and see you next video.